Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan melanjutkan lagi bahasan gua mengenai alur dari manga Blue Lock. Dan oke, langsung saja, gak usah banyak basa-basi. Ini dia alur cerita Blue Lock part yang ke-16. Kali ini cerita masih melanjutkan seleksi ketiga tahap percobaan. Setelah sebelumnya Isagi berhasil mencetak skor kemenangan untuk tim A, di sini Nanase dan juga Shido memuji gol keren yang Isagi cetak sebelumnya. Di sisi lain, Rin menganggap kalau golnya Isagi hanyalah sebuah keberuntungan semata. Nah, Shido pun menyuruh Rin untuk mengakui permainan Isagi. Dan ya dari sana, tensi Rin dan juga Shido kembali memanas. Alhasil mereka berdua pun berkelahi lagi. Para pemain lain kemudian mencoba memisahkan mereka berdua. Lalu mereka juga mendapat warning langsung dari pihak Blue Lock. Jika mereka terlibat kekerasan lagi, maka mereka akan didiskualifikasi. Singkat waktu, setelah pertandingan usai, Isagi, Nanase, dan juga Hiyori berkumpul di ruang monitoring. Di sini mereka kembali membahas soal gol terakhirnya Isagi, di mana dari percakapan tersebut kita bisa tahu permainan tak terduga dari Isagi bisa terjadi karena di saat itu Isagi secara tak sadar meningkatkan segala aspek yang sudah biasa ia lakukan dengan kecepatan maksimal. Intinya di momen itu, Isagi mengubah proses yang tadinya prediksi menjadi refleks. Isagi pun berterima kasih pada Nanase dan juga Hiyori, karena jika tidak ada mereka, Isagi tak mungkin bisa melakukannya. Nah setelah itu, seleksi tahap percobaan pun memasuki pertandingan kedua. Tim A akan berhadapan dengan tim C. Pemain tambahan dari tim A sendiri diantaranya ada Igaguri, Aryu, dan juga Ishikari. Sementara di tim C ada Reo, Gagamaru, dan juga satu pemain tak dikenal. Setelah cukup lama berpisah, kita akan menyaksikan lagi Nagi dan Reo dalam satu tim yang sama. Oleh karena itu, kita langsung saja ke pertandingannya. Permainan pun dimulai dari tim C. Di sini, Reo melakukan umpan cepat bersama Nagi untuk melewati Shido. Lalu setelah Reo lolos, ia langsung dihadang oleh Aryu. Reo pun memilih mengirimkan bola ke sisi Nagi. Tapi di sini bola malah disundul oleh Ishikari, pemain paling tinggi di Blue Lock. Bola yang lepas kemudian diambil oleh Rin. Ketika Rin menggiring bola, Igaguri meminta Rin untuk menggunakannya. Rin pun mengoper pada Igaguri, tapi setelah menerima bola, Igaguri langsung dihadang oleh Reo. Di sini Igaguri kebingungan harus mengoper pada Rin atau Shido. Namun setelah dimarahi oleh Shido, Igaguri pun memilih mengirimkan bola pada Shido. Shido dan Gagamaru pun saling memperebutkan bola, dan ya di sini Gagamaru melakukan scorpion kick untuk mengamankan bola. Bola yang terlepas pun mengarah pada Yukimiya, lalu Yukimiya lanjut duel one on one dengan Rin. Dan secara mengejutkan, Yukimiya bisa dengan mudah melewati Rin. Jadi ternyata Yukimiya ini merupakan spesialis dalam one on one. Sama seperti Bachira, Yukimiya merupakan seorang dribbler handal. Namun jika Bachira lebih mengandalkan teknik dan kreativitas, si Yukimiya ini lebih mengandalkan kemampuan fisik dan kecepatannya. Setelah Yukimiya berhasil melewati Shido, ia kemudian dihadang oleh Igaguri dan Ishikari. Tanpa memperdulikan Reo yang meminta bola, di sini Yukimiya memilih untuk langsung melesatkan tendangan. Awalnya bola melambung tinggi, tapi kemudian bola berputar dan menukik dengan tajam. Inilah gyro shot andalan Yukimiya. Aryu pun mencoba menghadang bola di depan gawang, tapi kemudian Nagi juga muncul di samping Aryu. Lalu setelah menghentikan momentum putaran bola, Nagi berhasil mencetak skor pertama untuk tim C. Setelah melihat duet antara Nagi dan juga Yukimiya, Reo semakin insecure dengan Nagi. Reo merasa jika Nagi bukanlah miliknya yang berharga lagi. Tim A pun memulai kembali permainan. Setelah berhasil melewati Reo, di sini Rin lanjut mengirim bola lambung pada Ishikari. Dan ya terjadilah duet udara antara Ishikari dan juga Aryu. Bola pun berakhir pada Rin. Lalu Rin pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dari sini, Reo pun semakin merasa tertekan. Selama ini, Reo selalu mendapatkan apapun yang dia mau. Bahkan jika Reo keluar dari Blue Lock, hidupnya masih akan baik-baik saja. Berbeda dengan yang lain, para pemain lain mencurahkan semua yang mereka miliki di Blue Lock. Karena itu, agar Reo bisa mengimbangi para monster di Blue Lock, pada titik ini Reo berniat membuang semua yang dia miliki demi menjadi idiot seperti yang lain.
tim C pun memulai kembali permainan. Di sini Yukimiya dengan gampangnya melewati Igaguri. Namun begitu lolos, Rin datang dan men-tackle bola dari kaki Yukimiya. Bola yang melambung ke atas pun berhasil diamankan oleh Reo. Lalu setelah berhasil melewati Shido bersama Nagi, Reo kemudian maju dan dihadang oleh Aryu. Nagi pun meminta umpan dari Reo, tapi kali ini Reo memilih untuk langsung menendang tanpa memperdulikan Nagi. Dan gokilnya, di sini Reo meniru gyro shot miliknya Yukimiya. Tendangan itu pun berhasil menjebol gawang, sehingga skor pun menjadi 2-1 untuk tim C. Inilah jawaban dari kebangkitan Reo. Meskipun ia tak punya senjata spesial seperti yang lain, namun berkat semua atribut statusnya yang seimbang, Reo menjelma menjadi bunglon yang mampu meniru senjata lawan. Cuman balik lagi, tiruan Reo masih belum sempurna. Karena itu, singkat cerita, tim A mampu meraih kemenangan dari tim C dengan skor akhir 5-3. Setelah pertandingan usai, Nagi menghampiri Reo untuk memuji gol dan juga perkembangannya. Reo pun memberitahu Nagi jika ini masih belum cukup. Ia menyuruh Nagi untuk tidak usah khawatir dan tetap menunggunya dari atas. 12 jam pun berlalu. Pertandingan ketiga dan juga keempat telah berakhir, di mana di sini tim A sama sekali belum terkalahkan. Nah, para pemain tambahan yang sudah selesai bertanding pun tengah berkumpul dan menyaksikan pertandingan terakhir antara tim A melawan tim C. Meski di pertandingan ini tim A kembali meraih kemenangan, namun pertandingan diakhiri dengan perkelahian antara Rin dan juga Shido. Di sini Shido berhasil melayangkan tendangan pada wajahnya Rin. Lalu ketika Shido mau lanjut menendang Rin sekali lagi, badan Shido tiba-tiba disetrum oleh Ego. Ego pun muncul sambil memberitahu jika semua pertandingan telah selesai. Dan setelah ini, ia akan mengumumkan pemain yang masuk ke dalam line up tim kesebelasan Blue Lock. Lalu 6 jam kemudian, para pemain pun dikumpulkan kembali di ruang tengah. Tak lama kemudian, Ego muncul dari salah satu pintu. Pertama-tama, di sini Ego memberitahu jika ia telah memutuskan untuk membuat tim yang berpusat pada pemain dengan jumlah gol tertinggi. Maka dari itu, untuk posisi striker sekaligus ujung tombak dari tim Blue Lock akan diserahkan pada pemain nomor 1, yaitu Itoshi Rin. Dengan rata-rata rasio 2,5 gol per game, formasi tim Blue Lock akan berpusat pada Rin sebagai penyerang utama. Tim Blue Lock ini nantinya akan berorientasi pada penyerangan agresif. Ya, secara tim ini diisi oleh penyerang semua. Nah, Ego pun lanjut mengumumkan nama-nama pemain yang akan mengisi 10 posisi lainnya. Pertama, untuk posisi kiper akan diisi oleh Gagamaru Gin. Alasan Gagamaru terpilih menjadi penjaga gawang tak lain karena kemampuan reaksinya terhadap bola yang tiada lawan. Lalu fleksibilitas dan karakteristik fisik Gagamaru juga menjadikannya sebagai kandidat tertinggi sebagai goalkeeper. Lalu berpindah sedikit ke depan gawang, untuk posisi 2 bek tengah akan diisi oleh Aryu Jubei dan juga Nico Iki. Aryu yang memiliki tinggi dan juga jangkauan tubuh luas akan ditugaskan di sebelah kanan sebagai penjegal bola. Sementara itu, meski perawakannya kecil, namun dengan persepsi spasial yang dimilikinya, Nico ditugaskan di sebelah kiri sebagai pencuri bola di lini pertahanan. Lanjut, untuk menemani 2 bek tengah itu, di kedua sisi Ego akan menempatkan penggiring bola yang memiliki kecepatan dan juga teknik. Maka dari itu, untuk bek kanan akan diisi oleh Chigiri Hyoma. Sementara untuk bek kiri akan diisi oleh Bachira Meguro. Pindah ke posisi tengah, pemain di posisi ini akan Ego proyeksikan sebagai penghubung antara lini serang dan juga lini pertahanan. Oleh karena itu, di sini Ego menempatkan Karasu Tabito di posisi gelandang bertahan. Sebagai pemain dengan penguasaan bola terbaik di Blue Lock ditambah kemampuan analisisnya dalam melihat gol, Karasu akan menjadi jantung dari tim Blue Lock. Kemudian dari sini Ego pun lanjut mengumumkan para penyerang. Nah, untuk posisi penyerang sayap, di sini Ego memilih pemain yang bisa menusuk pertahanan musuh. Di sayap kanan sendiri akan diisi oleh Otoya Eita yang bisa secara diam-diam menembus backline musuh dengan cepat. Sedangkan di sayap kiri akan diisi oleh Yukimiya Kenyu.
sang spesialis pertarungan 1 lawan 1. Terakhir, di antara dua penyerang sayap dan juga penyerang utama, Ego akan menempatkan dua gelandang serang. Pemain pertama yang dipanggil adalah pemain dengan kontrol bola superior yang bisa mencetak gol melampaui ekspektasi. Sebuah bakat brilian, Nagi Seishiro. Lalu sebelum menyebut pemain terakhir, Ego terlebih dulu mengulangi perkataannya. Bahwasanya formasi tim Blue Lock akan berpusat pada Itoshi Rin. Dengan kata lain, tim harus bisa memaksimalkan performa dari Rin itu sendiri. Dan di antara semua pemain, hanya ada satu pemain yang bisa mengeluarkan potensi maksimal sekaligus berdampingan sebagai bayangan dari Itoshi Rin. Dan ya, pemain yang akan menjadi tandem Itoshi Rin tak lain adalah Isagi Yoichi. Dengan demikian, itulah 11 pemain yang akan mewakili tim Blue Lock untuk menghadapi timnas Jepang U20. Pasti kalian bertanya, kemana perginya Shido? Padahal dia merupakan peringkat 2 yang juga banyak mencetak gol. Di sini Ego kemudian menjelaskan jika meski Shido memiliki kemampuan fisik yang tinggi, tapi semua gol yang dia ciptakan murni hasil kemampuan individualnya sendiri. Selama tahap percobaan, Shido tak bisa menyulut chemistry dengan Rin. Dan jika mempertimbangkan attitude-nya yang buruk, bisa-bisa Shido malah jadi bumerang saat mereka bertanding. Oleh karena itu, Ego tidak akan menempatkan Shido dan juga Rin pada satu lapangan. Mengingat ada satupun di Blue Lock yang bisa bersinergi dan meningkatkan permainan Shido, awalnya Ego berencana untuk menjadikan Shido sebagai joker yang menggantikan Rin di saat keadaan terpojok. Namun rencana tersebut telah berubah. Ketika Ego tengah menentukan line up tim Blue Lock, ia mendapat panggilan dari Presiden JFU, Buratsuta, di mana Buratsuta bilang jika Sae tidak puas dengan penyerang timnas U20. Karena itu, Sae menginginkan satu pemain dari Blue Lock untuk dimasukkan ke dalam timnas Jepang U20. Dan ya, pemain yang saya pilih tak lain dan juga tak bukan adalah si pengacau Shido Ryusei. Setelah itu, Ego lanjut memberitahu jika semuanya akan ditentukan dalam 15 hari lagi. Lalu sebagai tambahan, karena mereka bisa mendaftarkan 23 pemain, masih tersisa 12 kursi cadangan lagi bagi para pemain yang tak terpilih. Dan untuk itu, mereka harus menunjukkan kemampuan mereka selama masa latihan berlangsung. Di keesokan harinya, para pemain Blue Lock mulai menjalani latihan berat. Di sela-sela latihan, Isagi, Chigiri, dan Bachira membicarakan musuh yang akan mereka lawan. Di mana selain dari Sae, ternyata ada satu pemain yang harus mereka waspadai. Pemain itu bernama Oliver Aiku, seorang center back sekaligus kapten dari timnas Jepang U20. Bisa dibilang permainan timnas U20 berpusat pada Aiku. Mereka merupakan tim yang berfokus dalam pertahanan dan juga counter attack. Kemudian setelah sesi latihan berakhir, para pemain Blue Lock dikumpulkan di ruang rapat. Nah, di sesi rapat ini, Ego menjelaskan soal fenomena flow. Fenomena yang dibutuhkan agar mereka bisa menjadi striker terbaik di dunia. Singkatnya, flow adalah keadaan di mana seseorang sepenuhnya fokus dan tenggelam pada sesuatu yang mereka kerjakan. Flow sendiri bisa terjadi dalam aktivitas apapun. Dan ketika mereka sudah memasuki flow, mereka seakan bisa melakukan sebuah keajaiban. Kayak permainan terakhir Isagi di seleksi sebelumnya. Dari penjelasan Ego, ada dua faktor utama agar seseorang mencapai flow. Pertama tantangan, dan kedua skill. Dua hal tersebut harus bisa saling seimbang. Dan ya untuk itu, Ego menginginkan setiap pemain untuk menjadikan pertandingan melawan timnas U20 sebagai pemicu dari kebangkitan flow mereka. Sementara itu, kita berpindah ke tempat pelatihan timnas U20, di mana di sini pelatih Hoichi memperkenalkan Itoshi Sae kepada para pemain timnas. Seperti biasa, saat Sae memperkenalkan dirinya, Sae langsung merendahkan para pemain yang ada di sana. Lalu Shido yang diajaknya juga langsung membuat onar dengan menghajar Sendo, striker utama timnas U20. Untung saja perkelahian bisa diselesaikan oleh Aiku. Aiku berhasil menahan Shido untuk tak berbuat lebih jauh.
Aiku pun memperingatkan saya dan juga Shido untuk tidak usah banyak membual. Jika mereka ingin mendapat kepercayaan para pemain, mereka hanya perlu membuktikan lewat permainan mereka di lapangan. Singkat cerita, sehari sebelum pertandingan dimulai, Aiku mendatangi saya secara pribadi. Di sini, Aiku memberitahu saya jika selama latihan, Shido kembali terlibat dalam perkelahian dengan Sendo. Menurut Aiku, keduanya tak bisa akur. Saya pun menyuruh Aiku untuk membuang Sendo saja. Tapi Aiku bilang jika pemain lain akan menolak bermain jika Sendo tidak bermain. Oleh karena itu, agar pertandingan tak dibatalkan, Aiku memohon kepada saya agar saya membawa timnas menuju kemenangan tanpa Shido. Awalnya saya sempat mau menolak, tapi setelah Aiku memberitahu jika apa yang dikatakannya merupakan keegoisannya sendiri, saya pun akhirnya sepakat. Namun saya bilang jika mereka tidak bisa mengikutinya, maka saya akan mundur dari pertandingan. Oke, jadi itu dia alur cerita Blue Lock part yang ke-16. Akhirnya semua persiapan menuju pertandingan besar di Blue Lock telah selesai. Dan di video selanjutnya kita akan menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Blue Lock melawan timnas Jepang U20. Ya udah, mungkin gitu aja video kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian, gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.